Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'ambudan wa tasyakuran ilallahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan li awamirihi ilahi anta bamsudi wa ridhaka madlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati hasbi Allah la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah. Pernahkah kita membaca kisah keluarga Imran di dalam Al-Quran? Betapa Imran adalah sosok suami yang mulia. Ia mendidik istrinya menjadi saleh dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keluarga Imran patutlah dijadikan sebagai contoh kemuliaan. Imran disejajarkan dengan kemuliaan Nabi Adam, Nuh, dan Ibrahim sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zamannya masing-masing. Quran surat Al-Imran ayat 33. Wallahu a'lam bimuradi. Didapat keterangan bahwa Imran dan Hannah telah menikah sejak lama, namun mereka belum dikarunia putra. Wanita ini sudah sangat ingin memiliki anak. Rasanya sepi sebuah rumah tanpa kehadiran jerit tangis dan canda tawa. Pernah suatu ketika ia melihat seekor burung di atas dahan bersama anaknya. Induk burung sedang menyuapi anaknya dengan penuh kasih sayang. Melihat yang demikian itu, Hannah semakin rindu dan merasakan suasana demikian. Dalam hati ia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku keturunan hingga bisa memberikan kasih sayang seperti makhlukmu itu. Beberapa bulan setelah itu Hannah mengandung. Pasangan hidup tersebut sangat bahagia bersyukur kepada Allah yang telah mendengar doa mereka. Hannah semakin rajin dan giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Imran, sang suaminya itu. Suatu ketika Hannah bermunajat kepada Allah menyatakan syukurnya, lalu bernada jika putranya kelak lahir dan setelah dewasa diserahkan ke sebuah rumah ibadah Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada Tuhannya. Nada tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 35. Wallahu a'lam bimuradihi. Bulan berganti bulan, akhirnya genap 9 bulan Hannah melahirkan. Suami istri tersebut menjadi sangat gembira dan bersyukur. Namun kegembiraan itu sedikit terganggu karena ternyata bayinya lahir perempuan. Bayi kita perempuan, sedangkan kita berharap laki-laki agar bisa mengabdikan diri ke Baitul Maqdis, ujar Imran kepada istrinya. Mendengar demikian, Hannah pun bersedih. Mungkinkah seorang perempuan berkhidmat di Baitul Maqdis? Hannah mengeluh kepada Tuhannya, wahai Allah, mengapa engkau memberi kami keturunan perempuan? Mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana yang besar bagi bayi perempuan yang dilahirkan itu. Meskipun demikian, Imran dan Hannah menerima dengan ikhlas kehadiran bayi perempuannya. Ia akan tetap melaksanakan nazar dan memberikan putrinya itu kelak
kelak untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Bayi itu lalu diberi nama Maryam. Selanjutnya memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemenuhan nazar. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk. Sementara itu khadim Baitul Maqdis Masjidil Aqsa adalah Zakaria suami Hamilah. Wanita ini adalah Bibi Hana. Khadim adalah orang yang berkhidmah di masjid tersebut. Hana kemudian menyerahkan Maryam kepada Zakaria agar dibimbing dan menjadi seorang khadim pula di Masjidil Haram, di Masjidil Haram Al-Aqsa. Ketika Maryam beranjak dewasa, ia menjadi mengabdi di Masjid Al-Aqsa. Ia menempati sebuah mihrab yang tertutup dari pandangan orang yang bukan muhrimnya. Di sanalah Maryam rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan Injil diterangkan bahwa Maryam adalah wanita terpelihara. Ia termasuk wanita termulia pada zamannya. Derajat yang melebihi kaum laki-laki. Sesungguhnya keadaan yang demikian itu karena doa ibunya Hana ketika mengandung dirinya. Allah mengabulkan doa Hana yang tulus dan ikhlas sehingga mengantarkan putrinya menjadi manusia terhebat. Sepanjang waktu Maryam hanya beribadah kepada Allah dengan penuh khidmat. Ia tak pernah keluar dari mihrab karena kesolehannya, sehingga ia dipersiapkan Allah untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang bernama Isa alaihissalam. Wa in qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kami, mensucikan kamu, menunjukkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Quran surat Al-Imran ayat 42. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah bukti dasarnya doa ibu terhadap anaknya, lebih-lebih ketika sang ibu sedang mengandung bayinya dan senantiasa bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qad wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.